Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah di pagi hari ini sudah ada guru-guru kita juga yang sudah siap membagikan ilmunya. Baik jamaah juga jamaah yang ada di rumah sebelum kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita. Sebelumnya saya mau ajak lu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai duka warga Gaza jadi korban serangan Israel. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Duka mendalam dirasakan warga Palestina pada Senin atas kematian orang yang mereka cintai setelah menjadi korban serangan udara Israel sehari sebelumnya. Sebelum dimakamkan, para korban disemayamkan di Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah. Salah seorang keluarga korban menuturkan, serangan terjadi ketika mereka tengah tertidur. Sebuah rudal menghantam rumah mereka. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya sampai saat ini kok masih ada aja serangan dari Israel, Mas? Iya Bu, ya Allah kita juga sedih banget ya ngelihat saudara-saudara kita. Tapi yang paling penting ya Ustadz ya, kita doakan aja mudah-mudahan saudara-saudara kita di Gaza selalu diberikan ketabahan dan kekuatan. Ya Allah, amin amin, ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Suebah Susilowati dari Indramayu. Dari Indramayu, boleh tepuk tangan dulu buat teman-teman Indramayu juga. Mungkin ada yang nonton. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana mohon tanggapannya dari tayangan tadi, silakan. Iya, makasih banyak izin Habib dan Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Buat semuanya jemaah dimanapun berada, ingat kita harus tetap bersyukur karena masih diberi ketentraman. Kalau kita lihat tadi tayangan, ya Allah kita jangan ada pernah ngeluh ya Bu. Lihat mereka tidur langsung tiba-tiba dibom atau apapun. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Tapi jangan lupa doakan saudara kita yang ada di Gaza, di daerah manapun, supaya diberikan kekuatan dan ketabahan. Karena berbicara dengan perihal tentang atas kejadian ini, kita tetap harus tetap berbaik sangka, bersangka baik. Mungkin dengan cara inilah mereka mendapatkan husnul khotimah. Dengan cara inilah mereka mendapatkan apa? Kederajat kemuliaan. Kalau anak-anak Gaza kan ditanya, jadi pingin nggak keluar dari Gaza? Enggak, keluar pun tetap mati juga. Luar biasa. Ini kekuatan ketabahan yang luar biasa. Justru sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kita yang diuji nih melihat saudara kita di Gaza. Apakah ada tingkat kepedulian atau sudah mati tingkat kepedulian kita? Makanya yuk jamaah. Maka tetap bersyukur akan keadaan kita. Jangan dikit-dikit ngeluh. Coba lihat saudara kita. Makanya tingkat kesyukuran itu akan terlihat ketika kita bisa memandang orang yang lebih di bawah daripada kita. Waduh, iya, ini jadi pembelajaran, betul, nasihat. Betul. Jangan juga buat kita sebenarnya. Betul. Wah, baru diuji sekian, iya. Udah marah-marah, udah ngeluh. Udahlah. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Soalnya banyak yang ini protes gara-gara pajak naik, iya. semua naik. Iya. Padahal kalau kita lihat saudara kita di sana lebih ini juga. Akses air susah, lagi tidur tiba-tiba dibom kan ngeri ya. Iya. Ya Allah. Aduh. Baik Ustadz Maulana, Masya Allah terima kasih atas ilmunya. Boleh tepuk tangan dulu. Masya Allah, baik jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Di pagi hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting banget. Nah, kita namanya hidup itu pasti nggak luput dari ujian ya. Namanya ujian apalagi biasanya ujian dalam pernikahan. Nah, mungkin ada yang sudah 10 tahun menikah, ada yang 20 tahun atau misalnya ada yang baru menikah. Nah, pasti tidak luput dari ujian dalam pernikahan. Mungkin ini yang paling susah adalah jika kita sudah merasa tersakiti atau misalnya kita merasa terzolimi, tapi kita harus bertahan karena misalnya punya anak. Nah, Masya Allah ini karena banyak juga yang curhat, makanya pagi hari ini Islam Itu Indah akan mengangkat tema yang luar biasa. Temanya adalah pergi susah, bertahan tersiksa. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu untuk tema kita hari ini. Baik jamaah, akan kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai ketika melihat orang tua bertengkar. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan.
Lihat videonya sebenarnya pengen sedih, tapi saya hilang fokus sama anaknya. Abis ketumpahan tepung apa gimana kok mukanya putih semua itu ya Bib. Banyakan bedak. Bib, mohon izin kita kembali nih ke tema kita nih. Banyak pasangan gitu ya yang sudah menikah merasa tersiksa gitu sampai ingin ingin menyerah gitu. Tapi banyak juga yang bertahan sama pernikahannya itu karena punya anak gitu. Nah menurut Islam ini diperbolehkan atau gimana Be? Mohon penjelasannya, silakan Habib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mikdad, dan ibu-ibu semuanya. Jangan bikin anak kita itu menjadi, bahasanya Ustadz Maulana bilang itu broken home. Kenapa? Itu betul-betul merusak mental orang tua yang ribut setiap hari. Apalagi maaf sampai ada yang main tangan atau kata-kataan dengan berkata yang kasar. Itu mental anak bisa betul-betul akan menjadi hancur. Dan hidupnya bisa nggak jadi maju. Terus bagaimana? Apakah dalam ini kan pernikahan. Pernikahan itu bukan main-main. Makanya orang nikah jangan hanya dikedepankan dengan syahwat saja. Orang nikah itu ibadah. Menikah itu menyatukan dua otak manusia di dalam satu rumah. Masing-masing harus paham dengan ilmu pernikahan. Suami harus paham bagaimana tata cara menjadi suami. Istri harus paham tata cara menjadi istri. Makanya jangan nyari ustadz kalau besok mau nikah. Besok mau nikah mau nyari ustadz. Ustadz belajar masalah pernikahan. Telat. Nikah itu sebelumnya itu sudah harus belajar. Ustadz laku itu kalau udah mau orang mau nikah. Baru dipanggil nasihat pernikahan. Yang penting itu sebelum nikah berbulan-bulan itu belajar tata caranya. Supaya apa? Supaya rumah tangga itu menjadi bagus. Nah ketika sudah ada ilmunya segala macam. Tetap ada permasalahan misalnya. Apakah boleh seorang istri atau seorang suami bertahan karena anak? Boleh. Bahkan ulama mengatakan afdol dia untuk bertahan. Kalau demi anaknya. Tapi dengan satu syarat tidak membahayakan dalam salah satu pasangan. Boleh bertahan misalnya sudah main fisik. Iya misalnya KDRT. Iya sudah main fisik banget tidak bisa. Kalau dipertahankan bisa menjadi berbahaya. Betul. Silahkan mengambil keputusan untuk tidak dipertahankan. Anak bagaimana? Allah kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita tidak berpisah sama itu anak. Tetap beri anak itu pengetahuan atau pendidikan yang bagus. Nah itu dia. Baik Masya Allah, terima kasih Habib Muhammad. Boleh tepuk tangan dulu. Kadang memang kalau misalnya di dalam pasangan rumah tangga itu yang paling ditakutkan adalah itu ya kekerasan. Baik itu verbal abuse atau physical abuse itu sama-sama berbahaya gitu. Baik Masya Allah ini ilmu yang sangat luar biasa pentingnya. Kita akan lanjutkan pembahasannya tapi sebelumnya saya panggilkan dulu guru kita Ustaz Syam. Siap. Ustaz Syam izin bertanya nih, ini masih berkaitan sama tema kita di pagi hari ini. Bagaimana nih kalau misalnya ada pasangan yang misalnya sudah tersakiti benar-benar ya mungkin tadi yang dibahas oleh Habib juga ada KDRT gitu ya. Tapi kita harus bertahan karena kemauan orang tua nih atau kita tidak mau mengecewakan orang tua. Oh anak soleh nih. Betul, karena ini misalnya jodohnya pasangannya pilihan dari orang tua. Nah ini gimana menurut sudut pandang Islam? Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tujuan pernikahan di dalam ayat ini adalah sakinah, yakni mendapatkan ketenangan, mendapatkan daripada rumah atau tempat kita pulang, sakan atau maskan, tempat kita merasa sakin, tenang, diam, maka dengan modal mawaddah warahmah, dengan modal cinta atau alat mendapatkan cinta dan juga rahmah kasih sayang. Dan ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berfikir. Pertanyaannya, bagaimana jikalau ada sebuah pernikahan yang di dalamnya terdapat siksaan atau kezaliman, namun pernikahan ini terpaksa bertahan karena desakan orang tua atau paksaan orang tua? Maka Syekh Ali Jum'ah mengutip daripada pendapat para sahabat, para tabi'ut tabi'in, kembali kepada hadis dan juga Al-Quran. Beliau sampaikan bahwa haram hukumnya memaksa pernikahan. Haram hukumnya memaksa pernikahan. Orang tua tidak boleh memaksa anak menikah. Itu yang pertama. Karena tujuannya tenang. Gimana mau tenang orang kalau dipaksa? Subhanallah, itu yang pertama. Nah, ini juga berkaitan dilarang memaksa perceraian. Dilarang juga memaksa untuk bertahan dalam sebuah rumah tangga yang ternyata di dalamnya ada KDRT. Menganjurkan boleh, menasehati boleh. Nah, belum tentu kalau kau pisah sama dia, kau dapat yang baru lagi lebih baik. Belum tentu. Belum tentu juga kalau kau menjadi seorang single parents, hidupmu jauh lebih baik. Ya, boleh menyarankan, menganjurkan, tapi jangan sampai ada paksaan. Pemaksaan. Biasanya nggak enak sama orang tua tuh karena dijodohkan atau karena tidak dijodohkan? Karena dijodohkan. Justru karena biasanya. tidak dijodohkan. Oh, karena tidak dijodohkan. Kalau dijodohkan gampang dia cerainya. Dia ngomong, ini kan bukan pilihan saya, ini pilihan gitu. mama. Tapi biasanya yang tidak enak untuk bercerai itu karena udah pacaran 8 tahun. Nah, itu karena pilihan kita. Maksa Betul, orang betul. tua buat direstui sama orang tua atau pas menikah berubah. Betul, betul, betul. Baik, jadi mudah-mudahan kalau misalnya masih bisa diperbaiki, mempertahankan pernikahan itu baik ya Ustaz. Baik ya. sekali. Tapi kalau misalnya sudah membahayakan, seperti yang Habib bilang, itu Iya. lebih baik kita diceritakan Sesuatu sama yang keluarga. halal yang tidak disenangi Allah perceraian. Tapi bertahan dalam kezaliman itu tidak disenangi juga sama Allah. Oke, Jangan baik. sampai bunuh diri di dalam. Betul, betul. Baik, terima kasih guruku Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan dulu. Masya Allah, luar biasa pembahasan kita di pagi hari ini. Baik jamaah, nanti kita akan kembali lagi tentunya masih dalam tema kita yang pergi susah, bertahan tersiksa. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.